Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, jawab salamnya kurang kompak, terutama yang ada di pojok masih ngitung apa. Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di kota Mekah, cakep. Yang jawab salam cepet-cepet aja berangkat haji ke Mekah, amin. Daun salam di kota Madinah, cakep. Yang jawab salam insya Allah hidupnya barokah, amin ya robbal. Daun salam di kampung Perigi, deket kan? Cakep. Yang jawab salam yuk berangkat haji ya robbal. Daun salam di Meroya deket ya. Yang jawab salam hidupnya bahagia. Dan semuanya kita ingin bahagia, setuju? Setuju Bu? Mau bahagia? Ada yang pengen celaka? Ngapain Pak Ustadz? Saya jauh-jauh ngaji ke masjid ingin bahagia. Minimal ibu bisa senyum, amin ya robbal. Dan senyummu adalah sedekah, amin. Senyummu membuatmu bahagia, amin. Hidup ini indah kalau penuh dengan senyum. Tapi kalau senyum lulu Ustadz, lama-lama saya di rumah sakit jiwa. Di Grogol sana ada rumah sakit jiwa Soeharto Herjan, tempat Ustadz Cakmur baca doa, khutbah Jumat juga ada. Sebelahnya lagi Grogol ada rumah sakit Sumber Waras. Tentu kita semua ibu-ibu nggak pengen ke sana. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat. Ibu-ibu sehat? Sudah ngopi belum? Ini kopinya belum datang. Jalan-jalan ke Pondok Kaca. Jangan lupa bawa bini. Bawa bini. Kalau pengen umur yang panjang, ngopi. Ini ngomong panitianya. Kalau pengen umur panjang, ngopi. Insya Allah. Bu, ngaji sama saya nggak usah tegang-tegang. Kalau mau tegang tuh malam hari sama suami aja. Tegangnya di kamar masing-masing, terutama malam Jumat. Ketegangannya kelas tinggi 2400 watt. Justru kalau malam Jumat harus tegang, maka dipersiapkan. Terserah ibu-ibu, mau ramuan Madura, mau Jawa, mau Sunda, bodo amat dah. Kata nenek-nenek yang lagi janda, lah saya emang nggak perlu minum-minum gituan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang penting sehat, insya. Nanti kalau saya bilang Cakmur, jawab Jos. Cakmur. Maksudnya untuk komunikasi aja biar enak ibu-ibu. Semangat ya Bu. Yang belum sarapan angkat tangan. Ngaji di Imanuddin itu makan gratis, pulangnya bayar. Di bawah kan ada kantin tuh, ngaji makan gratis, pulangnya bayar. Pak Ustadz, dia nggak bayar diomelin kita. Ya insya Allah berkah, karena niat kita bukan nyari makanan Bu. Niat kita ngaji, nari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Sallallahu ala Muhammad. Itu baru mukadimah, ibu biar prepare dulu, semangat. Hilangin dulu pikiran yang ada di rumah yang beruat. Kemarin ada debt collector, cicilan motor, cicilan mobil, utang listrik belum kebayar, kontrakan belum bayar. Dah tenangin aja dulu dah. Gak bahagia kita kalau mikirin gitu. Hilangin dulu saya. Ya Allah, saya fokus ngaji, pengen surga ya Allah. Amin. Ibu ngaji duduk begini, nih malaikatnya ada di sini. Bukan nggak ngeliat aja. Ibu lagi disaksiin malaikat diturunin nama Allah. Ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita dicatat. Insya Allah kita semua yang duduk di majelis ini mengalahkan nafsu, ninggalin suami, ninggalin anak, ninggalin cucian, ninggalin masakan. Udah Ustaz, udah matang semua masakannya. Di rumah ada jengkol, ada ikan asin, udah tinggalin dulu saya rasa. Orang usah dipikirin, pulang ngaji lapar karena jalan kaki. Lapar apa lapar?
Nyampe rumah makan sayur asem, enak apa enak? Apalagi kalau Ustaz Camut diajak ngulon dikit sono, sebelah kiri ada pala kakap, enak apa enak? Itu pedagang pala kakap kasih tahu, sudah saya sosialisasi promosi sedunia, saya khutbah, saya ceramah di Murad, Jakarta Timur, Bekasi, saya bilang pala kakap, jalan-jalan Pondok Kacang, jangan lupa mampir pala kakap, terusin, gitu. Itu udah saya promosiin, orang yang kagak kenal sama Cak Mur kan. Masya Allah. Dan itu hobi saya, Bu. Jadi kalau lagi keliengan dikit, Bu Dokter, pengurus, obat saya sederhana, gak usah nyari hiburan, gak usah ke diskotik. Ngapain Pak Ustaz? Kuliner aja. Kalau puyeng dikit, makan pala kakap, sehat. Amin. Yang gak doyan pala kakap, kebangetan juga, itu makanan paling enak. Insya. Ibu doyan duren gak? Gak doyan. Duren itu makanan termasuk buah favorit. Ada juga ibu-ibu memang dari kecil mindsetnya ya, mungkin nggak biasa makan duren. Sate doyan, gulai doyan, gulai. Bahasa Jawa Timur kan gulai. Lenek kowe loro le, ndang cepet Mario. Engko nek mari tak tukok nih gulai. Lah wong mangan gulai kok nunggu sakit dulu. Lah mumpung sehat dah mangan gulai. Alhamdulillah. Ah, iya enake wong Jawa Timur saya zaman kecil kalau lagi sakit mereka wis tole ndang Mario le mikirne apa kok nek anu nek wis mari tak jak mangan gulai. Giliran saya udah sembuh enggak dibeliin sama gulai. Pinternya itu motivasi orang tua kita luar biasa. Camur. Ah, lupa dia. Camur. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngaji dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Man qala la ilallah mukhlishan dakhala jannah. Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal jasada wa rahwatu fiha tat'abul qalba wal badana. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama bersyukur kepada Allah dengan ucapan sama-sama baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Sendiri, Bu. La illallah
Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, kita bersolawat ke baginda Rasulullah. Bu, kalau pengen hidupnya bahagia, perbanyak solawat. Amin. Pengen hidup bahagia di akhir zaman yang sekarang ini lagi goncang ganjing, gelap gulita alias orang jelas, apalagi suasana politik lagi memanas, banyakin solawat saja. Insya, jangan dibanyakin joget. Dan kalau sampai lagi marah, jogetin aja, bukan, solawatin aja. Ada orang yang datang marah-marah, solawatin aja. Insya saya nggak mau ngomong politik, cakmur nggak, males ngomong politik. Kita ngomong yang enak-enak aja. Maka saya kasih judulnya juga semangat. Panitia nanya saya judul apa yang paling enak. Pak Ustaz cepetan, saya tunggu. Ya, tunggu dulu, lagi mikir, jangan sembarangan judul ya Pak ya. Maka raih bahagia melalui ibadah. Nanti kita bahas apa itu bahagia, apa itu ibadah, seperti apa ciri-ciri orang yang bahagia, bagaimana orang yang nggak bahagia, lawannya bahagia apa, konsepnya seperti apa, kesimpulannya apa, tanya jawab atau kagak. Nah, saya nanya pengurus, ada tanya jawab, Ibu? Nah, berarti saya dibatasi sampai jam berapa Bu ngomongnya? Saya jam berapa? Setengah 11, baru setengah jamnya tanya jawab. Atau 10 setengah jamnya tanya jawab. 10.25 bicara, baru sisanya tanya jawab Ibu ya. Baik, terima kasih pengurus. Ini harus disepakati Bu. Bukan apa-apa Pak Ustadz, bukannya berhenti-berhenti ngomong dulu, orang saya udah mau nanya gitu ya. Tapi sebaiknya pertanyaannya fokus kepada pembahasan Bu, biar nggak ngalor ngidul ya. Saya ngerinya ngomong gini dia lagi curhat. Balik kalau curhat udah ngomongin utang, orang punya duit, mumet juga ustadznya. Camur, nah, lali aku. Orang fokus karena nggak ada kopinya. Lagi dibikin. Kalau bikinin ustadz cakmur, kopinya jangan pahit. Saya ulangi, kopinya jangan pahit karena hidup saya sudah terlalu pahit. Jadi kalau bikin kopi yang manis, enakan yang manis. Ibu nyari semangka, mau manis nggak? Beli pepaya pengen manis nggak? Coba aja tuh semangka, walaupun bentuknya cakep pas dulunya semangka, orang manis-manis pisan. Pepaya juga sama, mau kecil mau gede yang dicari yang manis. Kalau beli jambu pengen manis apa pahit? Kalau beli sekarang musim apa nih? Bukan buah yang terkenal banget tuh Indramayu apa namanya? Mangga. Tentu mangga yang manis. Saya nggak boleh nyebut Indramayu ya, dikirain promosi Indramayu ini. Camur. Jadi yang pertama hamdalah selesai, kedua sholawat itu perbanyak Bu. Gini, di hari kiamat nanti orang yang paling mudah ketemu Allah langsung, bahkan dalam satu hadis disebut bisa melihat Allah, orang yang memperbanyak sholawat. Insya. Maka setiap muazin Jumat atau muazin yang lain apa bacaannya? Ibu juga harus hafal nih, bareng cakmur ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bareng. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah. Ibu baca ini kalau ibu nggak azan. Kalau ibu azan mah lucu kali di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara cewek nggak boleh azan. Mau qari'ah juga nggak boleh azan. Yang azan bapak-bapak. Maka giliran masjid nggak ada yang azan, musola yang nggak azan, ibunya ngedumel sama suaminya. Pak, soalnya cepet azan. Kalau bapak nggak azan, apa perlu ibu nih yang azan? Waduh, istri kita kalau negur harus juga tuh. Apa perlu ibu yang azan? Nah, ibu-ibu omelin juga tuh lakinya kalau nggak mau azan. Pak, elokan bapak nggak bisa azan sih. Bocah TK juga bisa Pak, bapak semangat azan. Dan azan tuh pahalanya besar, betul Bu? Nah, karena dia bayangin aja, as-salatu khairum minan naum. Orang-orang belum bangun, gara-gara dia dengerin as-salatu khairum minan naum, dia bangun. Pahalanya gede nggak?
Gede banget, yang bangun sholat dapat pahala, yang bangunin dapat pahala. Sebagaimana ibu bisa membangunkan sang suaminya. Pahala apa pahala? Pahala. Ya, jadi ibu udah harus punya strategi politik. Bagaimana cara membangunkan sang suami biar cepat bangun, gimana caranya? Bu, bangunin suami gimana caranya? Lah umur udah gocap 60 tahun bangunin suami orang bisa. Gimana caranya? Ada yang ketawa. Bangunin aja, dipegangin aja juga bangun ntar. Itu pegangan hidup, dipegang ya langsung hidup. Ibu serius banget tuh kayaknya. Bukan Pak Ustaz, saya mau siramkan, kasihan. Ya, disayang-sayang, sayang bangun, coba sayang. Orang bangun juga malah tambah ngorok. Iya. Jadi gitu ya, kita perbanyak sholawat sama-sama. Saya yakin ibu ada yang setengah sakit, lagi yang puyeng, lagi yang kelingan, lagi galau. Kita obati dengan sholawat ini sama-sama. Panitia boleh pegang mic. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa. Coba terusin Bu. Abadani wa nuril absani wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi Muhammad. Cakmur harus nyingkat waktu, harus cerdas membagi waktu karena masih ada tanya. Bu, fokus. Materi kita hari ini bersumber pada salah satu kitab, namanya kitab Durratun Nasihin. Kitab apa Bu? Durratun Nasihin. Nanti halamannya yang bawa kitab 312. Nanti bisa dilihat bahwa Cakmur nggak ngomong atas pikiran sendiri, tapi ini juga dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis, dan qaul ulama, ada kitabnya. Nah kalau Quran ini karena pada baca catatan Bu, Ibu, kalau Quran nih catat nih, yang Cakmur baca tadi surat apa Ustaz? Al-Qasas ayat 77 yang tadi saya baca itu. Dasar tema kita itu ke situ. Kalau tadi panitia membaca Al-Baqarah ayat berapa tadi? 286. Tadi itu termasuk apa Bu? Ayat kursi ya. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apal? Apal Ustaz, saya Yasin aja di luar kepala. Yasin wal Qur'anil hakim, muter lagi Yasin. Kan ngapal dari kecil, orang apal-apal juga. Tabarakalladzi, apa Ustaz? Tabaroknya doang. Idza waqa'atil waqi'ah, apal itu doang, lanjutinnya bingung Ustaz. Ya maklum lah udah tua, nggak ngapal, nggak apa-apa Bu, tapi berusaha untuk hafal. Amin. Saya tiap malam Ustaz baca Yasin, boleh nggak? Bukan boleh lagi. Siapa orang yang tiap malam baca Yasin dilindungi Allah. Amin. Bebas dari siksa kubur. Kalau amalnya benar. Yasin baca terus tapi jelek-jelekin orang lu, berantem sama orang lu, ya ribet juga urusannya. Malaikat nanya dulu ntar. Nanti Bu, nanti ada pelajaran di situ. Saya lagi catat dulu Bu ya. Al-Qasas surat 2877. Kemudian dasar keduanya Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Ayatnya apa Pak Ustaz? Nah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semangat ya Bu, Cakmur. Ya, jos aja dulu. Ibu-ibu yang baca catatan boleh dicatat di HP nggak apa-apa. Itu dasar pertama. Dasar yang kedua adalah al-hadis. Hadisnya yang tadi saya baca, as'adun nasi fi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat, orang yang biasa membaca la ilaha
latihan dari sekarang. Nanti kalau malaikat Israel datang, ibu udah biasa baca la ilaha. Malaikat Israel mah serem banget. Tapi kalau sama ustazah, sama ibu-ibu yang solehah begini mah masyarakatnya baik. Tapi sebaik-baiknya mah tetap sakit. Kanjeng Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia sakit apa sakit? Sakit juga. Malah Rasulullah bilang, malaikat Israel, kasih tuh sakitnya sakaratul maut umatku, biar saya yang ngerasain sakit. Hebat apa hebat kanjeng Nabi? Nabi Muhammad cinta kita enggak? Cinta banget, Bu. Karenanya kita harus sering afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Ini ngaji biar semangat. La ilaha illallah ul malikul hakul pojok Muhammadur Rasulullah Shadiqul. Nah, kalau di Betawi ujung nggak usah pakai itu Ustaz, yang gini aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sudah siap ngadepin malaikat Israel? Belum Ustaz, saya masih banyak dosa Ustaz. Saya itu lagi bayani kalau dimandiin kayak apa Ustaz. Kalau udah diangkat digotong ke kuburan, serem amat itu masuk ambulan. Udah gitu Ustaz, kita masuk di kuburan, dipendem, orang-orang pada pulang, saya mah tidur sendirian di kuburan. Bayangin nggak? Mending dipendem tanah doang, tapi di atas ini pasti gelabak alias apa kayak jenenge kayu. Kalau kita lagi merem-melek gitu kan, malaikat mungkar nakir nanti bayangin saya campur di balik bayi Allah. Coba ibu malam ini nggak usah tidur di balai atas, nggak usah tidur di kasur atas, latihan tidur di tanah. Di sebelahnya sang suami atau anak ibu ada kasur yang tinggi. Nih gini nih, ini prakteknya nih. Misalnya kasurnya segini, ini balai kita tempat tidur. Ibu tidur di bawahnya sini. Coba direnungkan, tidur di bawahnya sampingnya ini aja nih. Ditafakuri apa yang ada di kita. Ya Allah, tidur itu sebenarnya orang mati, kayak orang mati kan. Bismika Allahumma ahya. Ya Allah, dengan namamu saya tidur, dengan namamu saya mati. Maka bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana badama. Kan itu amatana wa ilaihin. Ya Allah, saya makasih hidup lagi. Nah, maka ketika tidur, ibu beda Bu. Kalau tidur di tempat tinggi enak, nggak bayangin mati. Tapi ketika di bawah, ketika kita tafakuri, ingat di kuburan nanti saya sendirian. Serius, seperti camur. Semalam saya juga begitu. Kebetulan anak saya biasanya tidurnya yang di bawah, latihan di pesantren. Nah, kamu sebentar lagi masuk pesantren, tidurnya jangan sama bapak ibu. Tapi dia nggak mau dipisah di kamar lain. Akhirnya kita kasih kasur sendiri. Biasanya bapak ibunya di atas. Nggak bayangin mati atuh. Tapi ketika saya semalam karena pulang, saya ada acara ceramah malam, tidur di bawah. Subhanallah. Makasih. Baru saya tidur misah sama istri saya aja, bayangin bagaimana di kuburan. Masya Allah. Sudah siapkah kita mati? Lah siap ora siap. Maka mudah-mudahan kita Bu, enaknya mah lagi sholat sujud kita mati. Amin ya robbal. Bukan sekarang, bukan ntar Ustaz. Itu saya masih doyan jengkol, masih pete, nasi uduk, kepala kakap, duren masih enak Ustaz. Panjangin umur saya, Allahumma tawil umurona. Doanya nih, Allahumma tawil umurona wasohi ajsadana wa nawir kulubana wa zayyin akhlaqona kama akhlaqi nabiyina
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Allahumma tawil, ya Allah panjangkanlah umur saya. Tawil umurna. Ya. Allahumma tawil umurna wa zayyin akhlaqana. Akhlak saya tolong dihiasi ya Allah. Wa sahih ajsadana. Berikanlah kesehatan tubuh saya dari segala penyakit. Karena namanya tua, udah sama aja kita Bu, ada saatnya kita pusing, dikit-dikit kolesterol, entah itu asam urat, pinggang lagi sholat. Pak Ustadz, saya pengennya sholat lama banget, tapi saya nggak kuat, bener Bu. Tahajud pengen 11 rakaat Pak Ustadz, baru 2 rakaat, bangun dari rukuk dan sujud pinggangnya, bener apa bener? Udah kalau ibu ngaku aja, mau takut juga sama. Apalagi mana ngantuk, ya kan, udah setannya luar biasa, campur tangi, ngapain kencing doang Ustaz, saya masih ngantuk, belum tahajud. Pengennya tahajudnya itu dekat subuh, enak apa enak? Maka pasang alarmnya itu menjelang subuh. Kalau menjelang subuh enak, subuh misalnya jam 4, ibu bangun setengah 4, masih dapat berapa rakaat tuh tahajud? Lumayan tuh, bangsa. Ya 4 atau 6 lumayan lah. Kemudian witir kalau bisa 3 rakaat, kalau mepet banget 1 rakaat. Pak Ustaz, azan kurang 3 menit, bolehkah saya tahajud? Jawab. Boleh Bu. Tahajud sebelum azan boleh. Azan kurang 3 menit, wah tadi saya udah pengen tahajud, masuk toilet mana mules lagi di perut. Betul betul. Godaannya mau tahajud, perutnya mules. Baru 1 rakaat Allahu Akbar, bangun dari rukuk, kemudian wudu lagi. Ada nenek-nenek yang curhat, Pak Ustaz, saya lagi sholat tiba-tiba masret, iya bisa. Tak jawab boh, emang ibu-ibu kalau kita udah tua penyakit ada aja. Jamaah haji saya, waktu saya ketua kloter, ya itu kata dokter suruh pakai pampers saja. Dong dia mah kalau kencing orang tua nahan, baru pengen udah keluar. Ini ada rusak. Ya kalau itu udah penyakit beda lagi nanti istilah hukumnya. Ya ibu udah berdasar pas tua itu kalau harus pakai pampers. Kadang jamaah haji luar biasa. Dan ibu yang haji tahun 2024 nanti dikasih kesehatan. Amin. Untuk yang umroh tahun ini ada beberapa berangkat tuh luar biasa. Ada umroh Ramadan ya. Insya Allah anak saya Ustaz Vitamin IB jamaah haji tahun 2024 yang berangkat haji langsung sudah berapa puluh orang itu, alhamdulillah itu mohon doanya ya Bu ya, termasuk istri saya berangkat, anak saya berangkat, murid-murid, ustaz-ustazah berangkat, para kiai berangkat ya. Ibu aminin aja dulu, amin. Urusan haji urusan Allah, memang cakep bisa pergi haji dari mana kali? Saya wong desa dari Jawa Timur, kayak sekolah yopo, punya sawah juga kagak, bapak ibunya apa, pasrah ya Allah, haji mah mimpi kali kalau Allah sudah punya mau, berangkat apa berangkat? Ada ibu dokter bilang, Bu, saya mau berangkatin, lihatnya saya mau kocok nih, yang rajin ngaji siapa yang paling datang, paling absennya bagus, saya mau berangkatin umroh, amin. Kajiannya Fatihah. Bacaan Fatihah. Jadi namanya disebut bacaan Fatihah. Saya mau diumroh orang Imanuddin. Alhamdulillah. Saya mau diumroh orang Geraha Bintaro. Alhamdulillah. Ada nggak? Oh bukan ada lagi. Cleaning service kakak umroh Jakarta itu udah biasa. Dewan masjidnya kerjanya kayak gitu. Cleaning service, imam masjid. Bukan imam model campur gini. Imam masjid yang belum hajiin. Imam masjid yang belum umroh diumrohin. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma labbaik. Senang dulu. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Insyaallah.
sudah kebayang Ka'bah ibu, ya Allah, lihat Ka'bah. Gak bakal ibu gak nangis. Kita baru datang itu melihat Ka'bah, saya yakin ibu nangis. Dan apa Ka'bah itu memang baka ya pergi, bukan hatinya menangis. Dulu dibangun dari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarahnya luar biasa. Pernah tenggelam, pernah mau dihancurin Raja Abraham, Bu. Tapi Allah selamatkan. Barangkali kalau bukan karena Allah, Mekah sudah hancur. Betul-betul. Sekarang nyaris perang dunia ketiga. Sekarang nyaris di Masjidil Aqsa, Palestina lagi kayak begini, ibu-ibu. Itu Ka'bah, Bu, Masya Allah. Ini kita mengingat itu kenapa? Itu Allah yang punya urusan. Sudah banyak orang yang mau ngebom Ka'bah itu, Bu. Serius ini. Banyak banget dari atas tuh. Tapi Allah hancurkan. Selain pesawat-pesawat tentara-tentara Arab Saudi yang menjaga dari udara, lautan, daratan bekerja keras, tapi memang Allah yang menjaga langsung. Betul apa betul, Bu? Kalau Ka'bah sudah hancur, apa maknanya? Sudah pasti kiamat lah. Karena umat Islam sudah tidak bisa menjalankan ibadah haji. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ibu niat haji itu gampang dari sekarang. Itu yang kecil-kecil suruh baca. Labbaik Allahumma umratan, sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Ngaji sama Cak Mur hafalin aja dulu. Ya Allah, benar kata Cak Mur tadi, rukun Islam, ya Allah. Umur saya udah 60, belum haji bagaimana ya Allah? Saya belum mati dulu, kalau belum haji terserah Engkau ya Allah, yang mau haji siapa? Kayak tiba-tiba berangkat ke sono. Kalau emang belum haji ya Allah, minimal mau umroh kek, jangan dicabut nyawa saya dulu ya Allah sebelum umroh. Amin. Gak ada yang gak nangis, Bu. Kalau ada orang datang ke Ka'bah gak nangis, ikut jenenge atine atos. Oh, boy atos. Hatinya keras. Ya, Ustazah ya, Bu Haji ya. Kalau orang lihat Ka'bah dia nggak nangis, keras hatinya. Karena di Ka'bah itu ketika kita tawaf, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, muter, ngapain tuh muter? Yang kagak paham, orang gila kali dia muterin Ka'bah 7 kali, ngapain? Ora paham, nggak ngaji. Dia sofa marwah, ina sofa wal marwah, ngapain tuh sofa marwah, orang paham. Baca bukunya ada, kitabnya ada. Sekarang Google nggak karu-karuan. Profesor, doktor, hajah, Google ada semua. Jenengan arep tekon apa wae cara mengobati anu ada. Kemudian cara bikin sayur asem ada apa ada? Ada. Doa tawaf ada. Pokoknya ngetik apa saja Mbak Google ada. Alhamdulillah. Inilah yang dibilang oleh Rasulullah, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan Rasulullah bilang, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa negeri Cina? Orangnya pada pinter-pinter. Pinter apa pinter, Bu? Kalau di bidang bisnis yang pinter Cina atau Jawa? Kalau dagang material yang pinter Jawa atau Sunda? Cina. Pokoknya perdagangan semua dikuasai mereka. Umat Islam, Ibu sering. Umat Islam sebenarnya udah pinter, Bu. Udah pinter. Profesor Habibie udah bisa bikin pesawat. Hebat apa hebat? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu jelas kabeh. Orang pinter di Indonesia ada. Dokter, jumlah profesor di Indonesia itu mungkin udah ratusan ribu. Tapi ada yang meninggal Al-Fatihah aja. Ya, kalau ada yang meninggal, profesor, dokter, ulama, mujahid, bacain Al-Fatihah. Ibu-ibu juga yang belum pernah naik mobil Alphard, baca aja Al-Fatihah. Sing urung numpak mobil Alphard koyo Camur ya. Baca aja Al-Fatihah. Kalau sampai mati kita belum pernah naik mobil Alphard, minimal dapat Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah.
Mentang-mentang mulutnya wong Jawa, ya lakat roti Nabi Mustafa Al-Fatihah. Wojo yo ngono lah, walaupun Jawa Tengah, Jawa Timur ada bahaya. Seperti nek ngomong Arab ya kudu fasih. Ibu-ibu juga baca kayak gitu ya. Yo, contoh Fatihah nih, ikutin campur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Coba ibu terusin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab amin. Enak apa enak? Itu saya minta standar saya ngaji di Majelis Taklim Imamuddin, fasohahnya harus seperti ini. Kalau saya ikutin Sunda, kalau saya Jawa, nggak usah ikutin Padang. Fasohah kita fasohah Arab, maka belajar tahsinul Quran. Nanti ketika baca Yasin juga sama. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Enak apa enak? Cuma berkatnya udah keluar Ustaz, beseknya udah keluar, baca Yasin kalau pelan-pelan gitu kapan rampungnya. Dan yang pengen cepet ya tinggal saya ngomong, mau gaspol apa pakai etol nggak nih? Nah, kalau cakmur yang mikir, ini tahlil etol apa tahlil nontol? Kalau nontol ya alon-alon aja ya. Kalau pakai etol ya senang apa senang? Senang kalau sholat raweh. Kalau terawih Bu Ustazah sholatnya nggak mau dipanjang-panjangin, capek apa capek? Karena baru makan kolak Pak Ustaz, saya tadi belum buka puasa, kolak 2 mangkok, risolnya 5, tahu 4, lontong baru 3. Lo kok yorong mangan lo? Itu jenenge harus mangan. Udah makan juga, cuman belum makan nasi. Emang orang Indonesia kalau belum makan nasi, udah pada baik lah. Camul. Nah, saya lihat jam, tenang Bu. Kita kembali fokus ke materi kita. Materi kita ini gampang. Tulis saja Bu ya. Tulis. Menurut kitab Duratun Nasihin, tanda-tanda bahagia itu ada 11. Ada berapa Bu? Tapi ini berbahasa Arab. Tetap saya baca bahasa Arabnya, nanti saya terjemahkan. Di kitabnya langsung ada, ini saya bawa. Nanti yang pengen ngelihat mau difoto silakan. Kalau misalnya nggak difoto berarti percaya sama Cakmur. Kan Cakmur nggak mungkin bohong, masa Ustadz bohong. Hoak, Ustadznya hoak nih ada. Oke, 11 tanda bahagia. Yang pertama Bu, ayyakuna zaidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Ayyakuna zaidan fid dunya wa raghiban fil akhirah artinya sebaiknya dia zuhud terhadap urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat dia mengejar. Dengan bahasa lain gini, tidak terlalu memperdulikan banget, cinta banget terhadap dunia, tapi dia lebih cinta terhadap akhirat. Usah terjemahnya gitu aja deh. Lebih cinta akhirat ketimbang cinta dunia. Insya pasti bahagia itu. Saya baca aja deh, ntar terjemahnya nanti ya, ureannya. Yang kedua, antakuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran.
semangatnya hanya untuk ibadah dan semangatnya hanya ingin baca Al-Quran. Bahasa lainnya, kalau beribadah dia kagak males, baca Quran dia semangat, biar ngantuk. Betul apa betul? Maghrib Ustaz, malam habis maghrib itu saya pasti baca tabarok Ustaz. Kan dia tuh baca tuh, saya pengen baca waqiah Ustaz, utang saya banyak biar lunas, gimana caranya? Dia baca waqiah. Emang Quran hanya waqiah doang? Dia jangan waqiah doang, betul nggak Bu? Ya dibaca dari alif lam mim, kenapa sih? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, apal dibaca gitu. Ini mah bulan puasa doang Ustaz, Quran kita simpen iki gak pernah lecek, beli dari tahun 80 tuh Quran masih cakep banget, berarti orang nate diwaca Qurannya. Nah ini ribet nih urusan. Lebih baik Quran itu ada yang sobek, ada yang kunyel, oh berarti dibaca. Kata Ustaz tadi Qurannya suruh kunyel-kunyel, kalau gitu saya ujel-ujel aja dah. Saya malu punya Quran baru, ya nggak boleh begitu juga. Kalau Qurannya udah nggak pantas dibaca, jangan dibuang. Wah ini Quran sejarahnya Ustaz, sejak saya SMP saya punya Quran ini, Masya Allah di saya ngaji alif-alifan dari ini nih Ustaz, Qurannya ini, saya nggak boleh kemana-mana. Ya bagus kalau ibu bisa nyimpen, itu menjadi barang antik, tanda kutip ya, artinya menjadi referensi kita, Quran yang sangat bersejarah. Sebagaimana orang yang main gitar, saya campur nggak hobi gitar, tapi versi Haji Romai Rama ketika dia main gitar pertama namanya gitar tua, sebuah lagu gitar tua gitu saja, tidak ada lagunya itu. Ibu mungkin ada sejarah juga, saya sholat pertama mau kenal saya masih ada Ustaz, nggak saya kasih orang. Jadi dia pengen sejarah kali, beli sepeda yang pertama, mana susah banget, sepedanya nggak dijual. Itu namanya orang cinta terhadap koleksi-koleksi masa lalu ya. Ya tapi namanya orang Bu kalau udah hobi susah. Sama kayak ada hobi burung, belinya burung apa burung? Orang yang hobinya ikan, beli apa? Orang yang hobinya beli mas-masan, beli apa? Mas-masan atau mas beneran? Kalau mas Jawa gede banget tuh. Gak bisa ditimbang. Oke Bu, yang keberapa Bu? Catat ya Bu, saya percepat karena waktu ya. Jadi ibu semangat ibadah, semangat baca Quran. Insya pulang ngaji dari Cakmur itu, kata Cakmur tadi nggak boleh males. Ya Allah, ini ngapa saya sakit, saya pengen sebenarnya puasa, lambung saya perih amat, pakai puasa aja. Tapi perih banget, saya nggak kuat. Tapi kalau bulan Ramadan ibu nggak puasa ribet ibu, puasa loh. Anak-anak kecil pada kuat puasa, kita wajib puasa. Kalau Senin Kemis mungkin karena sunnah itu nggak puasa, oke lah. Maka latihannya dari sekarang sebenarnya. Ramadan kan masih tinggal berapa bulan lagi Bu? Nah insya Allah ya, ahlan wa sahlan ya sahur Ramadan. Kayaknya nuansanya udah deket-deket di situ ya Bu ya. Ketika kita Ramadan udah ganti presiden. Ora paham saya Ustaz. Ya wis rasa bahas kuwi lah. Semalam debat nggak usah dibahas Bu ya. Nah, jangan. Yang ketiga, ayakuna qalilal qauli fi ma la yahtaju ilai. Bicaranya yang penting-penting dan secukupnya. Bicara yang bermanfaat, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Kalau bercanda secukupnya. Kadang ibu bercanda sama orang lain bisa tersinggung nggak? Bisa. Hati-hati kalau bicara. Mulutmu harimau, sedikit bicara banyak kerja, tapi nggak berlaku untuk penceramah. Kalau penceramah sedikit bicara, Bu, sudah paham kan Bu? Tadi saya ngomong apa Bu? Udah ngerti kan? Sudah sampai segini aja ya Bu ya? Nah mau begitu aja kok repot. Nah kalau penceramah nggak boleh, harus banyak ngomong. Insya, maksudnya di sini ngomong banyak tapi yang tidak bermanfaat, dikurangi. Yang keempat, ayyakuna muhafidun ala sholawatil khamsi. Jaga sholat, jangan malas sholat. Nah, apa artinya? Menjaga sholat 5 waktu. Penyakit kita ini subuh kesiangan apa kesiangan? Kayaknya kalau ibu-ibu yang paling getol insya Allah nggak kesiangan. Amin. Yang sering kesiangan ibu apa bapak? Bapak apa ibu?
Ibu apa bapak? Bapak. Kenapa sih bapaknya kesiangan? Apa kewajiban ibu kalau bapaknya kesiangan? Bangunin. Insya. Di dalam Quran disebut surat Al-Muddatsir ayat 42-43 Bu. Apa bunyinya? Masalakakum fi sakor. Masalakakum fi sakor. Apa yang bikin kamu masuk neraka sakor? Apa jawabnya? Qalu lam naku minal musallin. Allah, dia masuk neraka sakor karena tidak sholat. Maka ibu, saya mau percaya kalau ibu-ibu pasti yang tidak sholat siapa? Mantu. Yang nggak sholat siapa? Anak. Yang malas sholat siapa? No, bocah main handphone dulu di kamar, kamarnya dikunci, digedor-gedor, neng sholat neng, tar, dek sholat dek, tar, ngapain? Main game. Ibu-ibu nyuruh sholat, sadu segera. Masih dia belum beranjak, cepet wudu nggak? Sama wudu. Ibu udah kasih contoh nih sholat, belum beranjak dulu. 3, nah 3 udah mulai lari dia. Kalau 3 udah dia nggak lari, handphonenya dipecahin sama ibunya. Ibu waktu mecahin handphone udah emosi banget karena dia kagak sholat. Tapi mecahin handphone salah apa salah? Setelah handphonenya pecah, ibunya nyesel apa nyesel? Jadi kalau negur anak nggak usah dipecahin handphonenya, diambil saja, taruh di mana gitu, ibu inputin dulu, ayo sholat. Ntar kalau habis sholat handphone ibu kasih lagi, mama kasih lagi. Baik, yang kelima, ayyakuna wara'an bima qalla aw katsara minal haram. Jaga harta yang halal, jauhi harta yang haram. Bu, kalau orang yang pengen bahagia, jauhi harta yang haram, deketin harta yang halal. Alias carilah pekerjaan yang halal, nggak usah menjual yang haram-haram. Maka sekarang ada istilah produk halal, sertifikasi produk halal. Minuman ini halal nggak, kopi ini halal nggak, sabun halal nggak, kosmetik ibu halal nggak, dilihat. Ibu jangan sembarangan pakai. Kalau ibu ke Denpasar, ke Bali, jangan sembarangan makan. Bakso dong mas, tiba baksonya terbuat dari asu. Ngerti ora asu? Soalnya kalau saya bilang anjing kan gak enak, udah ngomong anjing di depan ibu-ibu lagi, ntar baperan. Itu bakso terbuat dari asu, dari babi, dari apa tahu. Ibu nggak ngeliat di Denpasar. Ibu kemana? NTT, Makassar, ada itu provinsi tertentu. Hati-hati mangani. Tapi kalau di Pondok Kacang, kayaknya sih dijamin insya. Pedagang-pedagang, ibu ke Palembang sama. Di sana ada Singkawang. Nyun sewu ya, tanpa bermaksud saya merendahkan rasisme suku Cina, bukan, enggak. Cak Mut tidak harus, enggak perlu kita benci, tapi ibu harus hati-hati. Makanan ke Denpasar yang paling selamat manopo? Cari aja nasi Padang. Pasti pedagangnya orang Padang alias Islam. Pasti halal, insya. Wah, Pak Ustadz, saya makan di pinggir pantai itu. Wow, walaupun otak-otak juga ngeri juga itu. Kan di sana sebagian besar, hampir 80% Hindu. Maka kepala kanwilnya wajib orang Hindu. Kepala kantor kementerian juga wajib orang Hindu. Orang Islam boleh tapi nomor 2, namanya kabak di struktural itu. Maka hati-hati kalau jalan-jalan, termasuk ibu ke Thailand, ke Singapura. Kalau Malaysia insya Allah, ya Bu Ustazah, Singapura rata-rata makan ini halal atau haram, aku bingung ini. Nah, tanya travelnya, tanya pembimbingnya, Pak awas ya kalau nyari makanan yang halal. Ke Amerika, boleh kemana aja lah, ke negara-negara yang notabene dikuasai mereka. Ibu harus ekstra hati-hati. Insya itu namanya hati-hati dalam bidang makanan, minuman, termasuk bedak. Pakai lipstik, ada yang barang haram? Ada. Ibu hati-hati sekarang tuh MUI, BP POM kerjasama dengan BPPJH, Badan Penjamin Produk Halal.
kepala kantor, kepala badannya itu eselon 1, 2. Nah itu Bu tugasnya mencari, mengasih label sertifikat halal. Saya nggak ngerti nih di Tangsel ini ya, sejauh mana sosialisasi produk halal ya. Ini penting Bu, Ibu harus sadar halal. Ketika mau makan jangan sabet aja, termasuk makanan yang sudah disajikan. Tapi kalau belum disuruh, halal apa haram? Itu makanan punya orang. Ibu baru datang langsung makan, boleh nggak? Suruh dulu, monggo. Tapi kalau bertamu, emang aneh juga sih. Semua yang ada di meja ini kata tuan rumah, saya udah halalin, makan Bu, makan. Tapi ada juga orang yang karena parku, pada tuan rumah udah ngalalin, ngasih roti, ngasih makanan, ngasih jeruk, ngasih apa tahu, dia datang begegek aja. Ada kopi begini nggak diminum juga. Kenapa nggak diminum? Aku belum disuruh. Saya kemarin ngaji sama Ustaz Camur, makanan di depan saya juga, kalau belum disuruh saya nggak makan. Wong jelas ning ngarepmu, kuwi udah diserahin ning sampean. Kalau udah diserahin halal. Yang jadi masalah kalau tuan rumah nggak ada, ibu masuk, ibu makan. Jadi haram. Barang yang halal pun bisa menjadi haram ketika caranya salah. Benar nggak Bu? Duit asal mulanya halal. Kalau cara nyari duitnya jual minuman keras, jual narkoba, jual diri, halal apa haram? Tuh, paham Bu? Itu duit, fulus. Duit asalnya halal. Ketika duit itu ibu ambil dari dompet suami ibu, aku pura-pura tahu. Izin dulu ibu. Enggak Pak Ustadz, aku udah waktu angkat nikah udah sepakat. Punyamu, punyaku, punyaku, punyamu. Ya, cakep. Jadi semua yang ada di kamar ini halal untukmu, termasuk dompet. Jadi kalau dompetnya tebel, tiba-tiba tipis, suami nggak usah marah-marah. Ya udah paling diambil untuk belanja mama. Alhamdulillah. Kalau udah ada kesepakatan, nggak apa-apa Bu. Tapi kalau pakai etika, dompet itu mau diambil, bilang dulu, Bapak, aku itu si Neng minta jajan, aku mau beli bakso, ya udah ambil. Kalau suami udah bilang, itu namanya etika saja. Tapi kalau berdasarkan kesepakatan, semua yang ada di rumah itu pada dasarnya sudah saling menghalalkan. Insya. Jadi jangan parku juga tuh, ibu pulang dari ngaji, ini berkat boleh bawa dari suami. Dapat tahlil, dapat besek. Suami saya langsung pergi, nggak ada di rumah. Ini besek halal apa haram? Ini ngaji bisa nggak bener nih ngajinya kalau salah paham. Kalau semua yang dibawa rezeki oleh suaminya itu halal untuk sang istri, bahkan istri punya hak di dalamnya. Setuju Bu? Istri punya hak, suami punya kewajiban. Kewajiban suami ngasih nafkah lahir dan batin, termasuk berkat besek tadi. Karenanya walaupun dia pergi ke Bandung, pergi ke Bogor, kalau ibu tungguin dia dari Bandung, beseknya pulang-pulang basi alias mubazir, makan. Nah itu pemahamannya ke situ. Jadi jangan salah paham juga ya. Insya Allah. Yang keberapa tuh Bu? Dicatat. Yang kelima, yang keenam. Saya gaspol nih, tinggal berapa menit. Antakuna sohibatu masodikin, pergaulannya dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, tidak salah gaul. Bahasa kerennya tidak salah gaul. Bergaulan dengan orang-orang yang soleh, insya Allah Anda bahagia. Amin ya robbal. Di pengajian, di beberapa pengajian saya sampaikan tombongan di antaranya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Salah satu hadis arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 orang yang ingin bahagia, di antaranya ayyakuna qulata'uhu sholihin, pergaulannya orang-orang yang soleh. Amin. Kayak ngaji begini orang-orang yang soleh. Amin. Pulang dari ngaji nanti ketemu orang soleh lagi, jangan salah gaul. Apalagi anak-anak kita. Kalau untuk ibu-ibu selamatlah, ibu-ibu udah pinter. Saya malas bergaul sama orang itu Pak Ustaz. Kenapa? Ngomongin orang mulu. Saya baru datang udah ngomongin orang mulu, malas saya. Ya, kalau orang hobi gibah, ibu stop. Aku kalau datang ke sini aku pengen ngobrolin yang enak-enak aja, wis rasa ngomongin orang. Nah itu ibu ingetin ya. Ibu dakwah itu nggak harus ustadz yang dakwah. Ibu kalau ada datang, tiba-tiba ada yang pengen ngerasain jelekin orang, ibu ingetin.
udahlah kita nggak usah gibah, takut aku kalau gibah itu dosa. Kata Ustadz di Quran ada surat Al-Hujurat ayat piro? 11, 12, 13 ada ayat 12. Jangan layastor ayat 11. Nggak usah jelekin cewek itu sok cantik banget, buat setiap pengajian ganti dulu. Hari Senin warna hijau, hari Selasa warna kuning, hari Rebu warna biru, hari Kamis warna merah. Bajunya ganti-ganti, boleh nggak? Ya boleh, orang bajunya sendiri, kecuali baju orang lain. Cuma kalau nawaitunya, ya Allah, aku nih setiap ngaji saya wajib ganti baju, dan baju setelah sekali saya pakai saya lempar. Ada lempar nggak dipakai lagi. Saking sugih kali itu orang ya. Beli baju sekali pakai dilihat orang, jangan sampai orang lihat itu lagi. Ada nggak yang gitu? Berarti berapa lemari itu bajunya? Sekali Cak Mur pakai gini, besok datang udah nggak mau pakai, kelihatan orang lain udah malu. Nah ini niatnya udah beda. Jangan ya Bu. Kalau ibu timbangkan hijau, warna merah, kuning, hijau apa, hitam, itu boleh, karena baju sendiri untuk hiasan dan untuk menggembirakan sang suami. Kita berdandan juga untuk sang suami, insya Allah. Yang keberapa Bu? Ke-7 bukan 6? 7. Ayyakuna mutawadian ghairu mutakabirin, tawadu tidak sombong. Gak usah diterjemahin dulu, gampang. Ayyakuna sakhian karimah, dermawan, jangan pelit, gampang. Terjemahnya nanti. Yang 9, ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala, penyayang terhadap makhluk, enggak benci sama makhluk, orangnya sayang. 10, ayyakuna nafian lil khalqi, dia manfaat untuk orang lain, selalu ingin tampil bermanfaat, kerja bakti. Ada orang pesta dia ingin datang, ada orang meninggal dia datang nyumbang, ada baru selamatan 3 hari dia bawain jeruk, bawain apel, bawain nasi, bawain berkat, bawain beras maksud saya, bawain kue. 11, ayyakuna dzakiran lil mauti kasiran, dia banyak ingat mati. Apa Bu yang terakhir? Banyak ingat mati, insya Allah. Nah itulah 11 tanda-tanda orang yang bahagia. Dari 11 yang ibu catat, renungkan. Nanti yang nggak paham tanya ke saya. Kenapa saya dibatasi waktu? Kesimpulannya nanti terakhir setelah tanya jawab. Tapi karena nanti saya tutup dan ini masuk YouTube, ibu-ibu yang saya muliakan, tanya jawab nanti nggak saya masukkan YouTube, saya simpulkan dulu ya Bu Ustazah. Tolong dicatat boleh. Kesimpulan kita pengajian hari ini, 1, Ibu. Kalau ingin hidup bahagia, jalankan ibadah mahdhah, hablum minallah, dengan semangat, penuh kuantitas dan kualitas, perbanyak jumlah ibadahnya. Ini catatan Cak Mur, bukan dari kitab. Redaksinya redaksi saya sendiri. Yang kedua, kalau ingin bahagia, perbaikilah hubungan sesama makhluk Allah, dijaga akhlak etika kita pada semua makhluk Allah, jaga hablum minanas, jaga interaksi sosial kemanusiaan, sayangi semua makhluk Allah, perbanyak amal solehnya, pilih pergaulan dengan orang-orang yang soleh, jangan salah gaul, tingkatkan kedermawanannya. Ini bahasa Cak Mur. Yang ketiga, kalau ingin bahagia, perbaiki akhlak diri, kepribadian diri, watak sifat karakter yang islami, mulai meningkat ke tasawuf, torekoh, menghiasi diri dengan akhlak mahmudah, menghilangkan akhlak madmumah, tazkiyatun nafsi, bersihkan hati, raih qalbun salim, banyak amat camur ya, meraih husul ke Allah, sadar diri, cepat bertobat, ingat mati, hilangkan kesombongan, hilangkan tamak rakus pada dunia, berusaha keras agar menjadi orang yang warok, zuhud, menghindari terlalu cinta dunia, tapi dia ingin menggapai akhirat, insya Allah. Itu kesimpulan pengajian kita. Kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila